kita pelajari datanya sama, kita uji cobakan. Yang sebelumnya kita sudah mencoba dengan perhitungan manual, bagaimana dengan SPSS sama atau tidak. Sudah muncul ya PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah atau belum? Sudah Sudah, Bu. muncul, Bu. Sudah. Oke, nah ini yang pertama uji tanda, analisis komparasi uji tanda. Nah, saya pakai datanya yang sudah saya sampaikan yang sebelumnya, PowerPoint sebelumnya, ini terkait produktivitas perawat sebelum dan sesudah diberi insentif. Nah, data ini saya masukkan ke dalam SPSS, kita analisis, nanti kita bandingkan hasilnya sama atau tidak. Oke, saya stop dulu. Saya share yang SPSS. Kalau nggak muncul tampilannya bisa disampaikan. Nah, sudah muncul tampilan SPSS-nya. Sudah muncul, Bu. Nah, ini data yang tadi ya, data yang tadi diuji tanda sebelum dan sesudah. Jadi produktivitas sebelum dan sesudah pemberian insentif. Kemarin kita sudah menghitung secara manual, nah sekarang kita menghitungnya dengan SPSS. Kalau tidak muncul, sampaikan ya. Nah, caranya adalah kalian input, biasa sama seperti yang sebelumnya juga, input datanya dulu, pre dan post sesuai dengan data yang tadi, kemudian karena ini adalah uji tanda, apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah pemberian insentif, kemudian kita pakai uji tanda, caranya adalah kita klik yang analyze, kemudian non-parametric test. Nah, di non-parametric test ini ada legasi dialog. Nah, di sini karena ini pre dan post itu adalah dependent, berarti yang diklik yang to relative sample. Suara saya dan tampilannya masih ada ya? Aman? Masih, Oke, Bu. Bu. Oke, aman. Kita klik yang to relative sample, kita klik. Nah, di sini kan ada pre dan post. Langsung saja kita masukkan pre dulu, kita klik. Kemudian yang postnya juga kita klik. Karena tadi uji tanda, berarti kita klik yang lainnya. Uji tanda ini. Langsung saja kalau exact ini biasanya yang SPSS itu otomatis alfanya 5% 0,05. Jadi setelah klik tes tipenya itu sign-nya karena uji tanda tadi, kemudian langsung klik OK. Seperti biasa muncul tampilan output seperti ini. Outputnya muncul lah? Belum, Bu. Belum? Sekarang muncul? Muncul atau belum? Sekarang Muncul atau belum? belum, Ibu. Belum. Oke, saya keluarkan dulu. Nah, sekarang udah muncul atau agak lambat? Sudah muncul output SPSS-nya? Betul, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah. Nah, yang kita hitung kemarin ini adalah yang manual. Z-nya hasilnya minus 2,739. Nah, kalau di SPSS kan kita tinggal membandingkan saja dengan apa. Kalau yang ini kita bandingkan dengan tabel kan. Z hitungnya kita bandingkan dengan tabel. Kalau di SPSS kita lihat yang asymptotic ini, signifikansi to tail ini sama dengan 0,006. Kita bandingkan dengan alfa 5% yaitu 0,05. 0,006 itu kurang dari 0,05. Apabila p-value kurang dari alfa 0,05, maka menolak ditolak HA diterima. Artinya ada perbedaan
produktivitas sebelum dan sesudah pemberian insentif. Nah, ini yang hasil hitung manual kita kemarin yang Z-nya ini, minus 2,739. Coba kita lihat yang diuji tandanya minus 0,2739 yang di SPSS, kita lihat yang di hitungan manual. Nah, sudah muncul ya. Nah, ini hitungan manual kita yang Z hitung kemarin, minus 2,739. Sama ya. Kita bulatkan minus 0,274. Nah, ini yang dibandingkan dengan tabel. Kalau yang SPSS tinggal yang ambil V-value-nya saja. Sama kan hasil hitung manual dengan hasil SPSS. Jadi lihatnya Z-nya kalau mau membandingkan dengan yang hasil hitung manual kita. Kayak ini adalah uji tanda. Kalau statistik non-parametrik kan dia tidak perlu asumsi normalitas atau tidaknya, normal atau tidaknya. Jadi bisa langsung kita klik, kita anggap bebas dari distribusi data normal atau tidaknya kalau non-parametrik. Mohon maaf, saya sudah ajan, bisa kita stop dulu ya sebentar. Nah, yang berikutnya, kita juga sudah mempelajari main Whitney. Nah, ini main Whitney ya, bisa dilihat nanti di PowerPoint-nya, datanya saya ambil sama juga, seperti yang sudah saya sampaikan. Kalau contoh yang kemarin, itu adalah menganalisis perbedaan hasil belajar antara mahasiswa yang diberi metode diskusi itu sebagai kelas eksperimen dengan mahasiswa yang diberi metode kerja kelompok sebagai kelas kontrol. Kalau dilihat dari data, nah ini kan ada 40 ya sampelnya, 40 dari kelas kontrol dan 40 dari kelas eksperimen. Nah, data ini kalau di SPSS kita gabung. Jadi jumlahnya nanti ada 80. Jadi langsung seterusnya. Mulai dari 1 sampai dengan 80. Nah, jadi seperti ini. Saya tampilkan di SPSS-nya. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah. Ya, tadi hasil belajar ya antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Nah, datanya itu kita gabung. Tadi kan kelompok eksperimen 40, kelompok kontrolnya 40 digabung. Jadi 1 sampai dengan 80. Nah, untuk yang berikutnya, variabel yang berikutnya itu adalah kelompoknya. Kelompok 1 itu sebagai eksperimen, yang 2-nya itu sebagai kontrol. Jadi di 1 ini sampai dengan jumlah 40, kemudian mulai dari 41 itu sudah masuk kelompok kedua. Jadi 1 itu kelompok yang eksperimen, 2 itu kelompok kontrol. Nah, ini ada hasil belajar dan ada hasil kelompok. Nah, cara analisisnya itu sama seperti tadi, dianalyze, kemudian di non-parametric test, karena kita non-parametric, kemudian di legasi dialog. Kalau yang tadi itu uji tanda itu adalah pre dan post itu two related sample. Untuk yang main Whitney karena kelompok beda kan, dia independen, maka yang diambil adalah two independent sample. Yang diklik adalah two independent sample. Nah, kemudian hasil belajar dimasukkan ke dalam tes variabilis.
dan kelompok ini dimasukkan ke dalam grouping variabel. Nah, kemudian ini ada pertanyaan kelompok tanda tanyakan, diklik define group. Nah, grup 1 itu klik 1, grup 2-nya tadi kelompok 2. Kemudian kita klik continue. Main width-nya sudah, kita karena ingin mengetahui uji statistiknya main width-nya, sudah kita klik otomatis, kemudian langsung kita klik OK. Muncul tampilan SPSS-nya atau tidak ada lagi? Sudah ada atau tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya, saya tutup dulu, saya share lagi. Nah, ini muncul. Sudah? Muncul atau belum? Sudah, Bu. Ya, sudah. Jadi yang kemarin hasil hitungnya, yang Z hitungnya 3,61. Nah, untuk SPSS langsung saja kita dilihat di assumption to tell, p-value-nya 0,000. Bandingkan dengan alfanya 0,05, kurang dari. Artinya ada perbedaan hasil belajar antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Nah, ini sama ya, cuma membandingkan saja bagaimana perhitungan manual dengan yang SPSS, hasilnya sama. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan itu adalah uji Chi-square. Sudah tampil? Muncul tampilannya? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Nah, contoh kemarin juga tentang cek dan berat bayi lahir ya. Cek dan berat bayi lahir. Untuk uji Chi-square ini datanya yang digunakan adalah data kategorik. Sedangkan yang di sini, yang ada di tampilan ini, lila, lingkar lengan atas, yang nanti itu kita kategorikan menjadi kek dan non-kek. Kemudian berat bayi lahir nanti dikategorikan menjadi berat bayi lahir normal dan berat bayi lahir rendah. Nah, otomatis yang data numerik ini, data yang berupa angka ini kita kategorikan. Sudah pernah belajar transform data ya? Nah, lila sudah ada standarnya ya. Ibu itu dikatakan kurang energi kronik apabila lilanya kurang dari 23,5. Dikatakan non-kek atau tidak kek apabila lilanya lebih dari sama dengan 23,5. Untuk berat bayi lahir dikategorikan normal apabila beratnya lebih dari sama dengan 2.500 gram. Dikatakan berat bayi lahir rendah apabila kurang dari 2.500. Nah, berarti data yang numerik ini kita kategorikan. Mengkategorikannya sudah pernah belajar ya? Lupa saya nah. Sudah ada belum transform data di mata kuliah manajemen data? Suara saya masih terdengar? Terdengar, Ibu. Nah, ini sudah lagi apa namanya belajar di mata kuliah manajemen data, transform data, mengubah data Sudah. yang numerik. Sudah Sudah. pernah, Bu. Sudah. Caranya bagaimana? Caranya masih ingat? Masih ingat kah? Lupa. Ada nih suaranya. Masih ingat apa lupa? Lupa, Bu. Oh, lupa. Oke, kalau lupa saya ulang. Nah, untuk mengubah data yang numerik data kategori, kita harus tahu kategorinya dulu. Tadi untuk ibu yang kurang energi kronik dan non-kek, jadi
1 misalnya non-cake apabila lilanya lebih dari sama dengan 23,5, cake itu apabila lilanya kurang dari 23,5. Nah, kita klik transform, kemudian record into different variable. Kita masukkan yang lila, karena mau kita kategorikan jadi non-cake dan cake. Ini misalnya tulis kategori, ingat untuk name tidak boleh pakai spasi, boleh pakai underscore, titik, dan sebagainya. Tanda boleh tapi tidak boleh pakai spasi. Kategori cake ya. Label boleh diisi, boleh tidak. Kemudian ini lila, ada tanda tanya. Jangan sampai ada tanda tanya, harus kita klik change. Jadi lila nanti akan diubah menjadi kategori cake. Kemudian klik all and new values. Nah, setelah itu, karena tadi kategorinya ada 2, 1 itu non-cake apabila lilanya lebih dari sama dengan 23,5. Kalau range, biasanya yang dipakai ini range, kemudian range lowest, dan range edges-nya. Nah, kalau range ini biasanya misalnya pengetahuan baik 70 sampai 100. Nah, biasanya yang diklik ini adalah range. Nah, di sini 70, kemudian sampai 100. Tapi kalau tadi kategorinya menggunakan lebih dari dan kurang dari. Kalau kurang dari pakai yang low, kalau lebih pakai yang high. Nah, lila tadi untuk cake dikategorikan 1 non-cake apabila lilanya lebih dari 23,5. Berarti kita klik 23,5. Kalau yang tidak bisa koma, laptopnya berarti pengaturannya pakai yang titik ya. Kalau saya pakai koma. Lebih dari 23,5, value-nya 1, kita klik add. Kemudian kurang dari 23,5, value-nya adalah 2. Kita klik add. Nah, baru kita klik continue, kemudian klik OK, kita kembali. Nah, ini muncul ya, masih muncul ya. Muncullah variabel yang baru, itu kategori cake. Masih berupa angka. Nah, sekarang kita beri nama, kita beri values-nya di variable view. Di variable view itu nanti ada muncul variabel baru, itu berupa kategori cake. Kita beri nama values-nya 1 itu tadi non-cake. Label boleh pakai spasi. 2 tadi adalah yang cake. Kita klik add, kemudian kita klik OK. Kita lihat di data view. Nah, sudah muncul ya. Sudah muncul kategorinya. Karena tadi lebih dari sama dengan 23,5. 23,5 harus masuk di non-cake. Jadi non-cake dan cake. Begitu juga yang berat bayi lahir. Nah, berat bayi lahir tadi dikategorikan 1 BBLN, berat bayi lahir normal, dan 2 BBLR, berat bayi lahir rendah jika berat badannya kurang dari 2.500. Caranya sama, kita klik transform, kemudian record into different variable. Yang tadi kita keluarkan dulu, kita klik yang BBL. BBL ini nanti mau kita kategorikan menjadi kategori berat bayi lahir. Namanya bebas ya, mau kategori atau misalnya berat bayi lahir, boleh bebas. Jangan lupa klik change, kemudian old and new values. Yang tadi itu harus di remove dulu karena beda ya datanya. Kosongkan dulu, remove. Nah, kemudian masuk lagi. Tadi dikatakan berat bayi itu BBLN normal apabila lebih dari 2.500. Lebih dari sama dengan 2.500, value-nya 1. Kita klik add, kemudian BBLR apabila kurang dari 2.500. Value-nya 2. Kita klik add lagi, kemudian continue. Kita klik OK. Muncul seperti tadi, data yang baru, variabel yang baru, itu kategori BBL. Kemudian kita klik variable view-nya, kita klik di values. 1 itu tadi adalah BBLN, berat bayi lahir normal. Kemudian yang kedua adalah BBLR, berat bayi lahir rendah. Kemudian kita klik add, kita klik OK. Nah, ini sudah berubah, tadi datanya berupa data numerik, kita ubah menjadi data kategori. Nah, baru kita uji
dengan menggunakan uji chi-square. Caranya adalah kita klik analyze. Analyze, kemudian descriptive statistik, kita klik cross tab. Yang kita masukkan ini adalah data yang sudah kita kategorikan. Beda kalau uji korelasi kayak persen kan itu langsung angkanya saja. Karena uji chi-square berarti datanya data kategorik, yang kita masukkan adalah yang kategorinya. Untuk variabel bebas itu ada di row, X sebagai variabel bebas, BBL sebagai variabel terikat itu di kolom. Kemudian klik statistik, kita centang yang chi-square-nya, kita klik continue, kemudian kita klik cell, observe-nya ini yang diamati atau O-nya sudah otomatis tercentang, kemudian kita centang yang expected, itu adalah yang frekuensi harapannya, expected count. Persennya boleh di row, boleh di kolom, boleh di total. Nah ini persennya saya di row, kemudian kita klik continue, klik OK, muncullah tampilannya di output SPSS. Hilang lagi kah tampilannya? Masih ada tampilan output SPSS-nya? Belum ada, Bu. Belum ada. Sekarang sudah ada? Sudah ada, Bu. Oh, sudah. Nah, yang kemarin yang suruh saya ngitung kan ada ya beberapa contoh suruh saya minta kalian tugas menghitung. Nah, saya ambilnya dari cross tab ini. Namanya tabulasi silangnya, tabel silangnya. Nah, yang ini tabel silangnya. Output SPSS-nya ini ada di bawah. Nah, ini. Yang dibaca biasanya ada persen chi-square, kemudian ada continuity correction, kemudian ada pisar eksak. Persyaratan uji chi-square adalah untuk tabel 2 kali 2, ini tabel 2 kali 2 ya, keterangan B-nya juga 2 kali 2 karena ada 2 kategori untuk yang CAC-nya, 2 kategori untuk BBL. Untuk tabel 2 kali 2 itu tidak boleh ada nilai frekuensi harapan atau expected count kurang dari 5 lebih dari 20%. Kalau misalnya ada, misalnya nih ada satu sel 25%, berarti kan ada satu sel dia yang punya nilai frekuensi harapan kurang dari 5. Di sini misalnya 25%, nah, berarti kan tidak memenuhi syarat. Itu yang dibaca nanti uji pisar eksak. Yang ini kebetulan angkanya sama 0,000. Tapi kalau yang ini berdasarkan keterangannya 0 sel, 0% itu yang mempunyai frekuensi harapan kurang dari 5. Jadi tidak ada sel yang expected count atau frekuensi harapannya kurang dari 5. Artinya memenuhi syarat. Untuk tabel 2 kali 2 apabila memenuhi syarat seperti ini, yang dibacanya adalah continuity correction. Ini baris kedua, lihat yang asymmetric knee to side. Sama ya angkanya 0,00. Persen chi-square ini biasanya dibaca apabila tabelnya lebih dari 2 kali 2. Nah, kalau pengetahuan baik cukup kurang bandingkan dengan kategori BBL, misalnya ada 2 kategori berarti kan tabel 3 kali 2. Nah, untuk tabel yang lebih dari 2 kali 2 nanti yang muncul pasti persen chi-square-nya saja. Tapi memenuhi syarat tidak. Kalau misalnya di sini 0 sel atau satu sel kurang dari 20%, biasanya masih memenuhi syarat langsung dibaca persen chi-square-nya. Tapi apabila tidak memenuhi, misalnya ada 2 sel 50% yang punya nilai frekuensi harapan kurang dari 5-nya, ada 2 selnya, nah berarti kan tidak memenuhi syarat. Nah, berarti alternatif pertama harus gabung sel dulu. Jadi yang tadinya ada 3 kategori, bisa yang 2 kategori itu digabung. Jadi nanti tabelnya sama, jadi 2 kali 2 lagi. Jadi alternatifnya gabung sel atau pakai uji yang lain. Jadi chi-square juga ada persyaratannya memenuhi syarat atau tidak. Jadi tidak boleh ada sel yang punya frekuensi harapan kurang dari 5 lebih dari 20%. Itu persyaratannya. Kalau misalnya aman seperti ini, yang dibaca continuity correction. Untuk persen, tabel lebih dari 2 kali 2. Untuk tabel 2 kali 2 yang tidak memenuhi persyaratan uji chi-square, maka yang dibacanya adalah pisar eksak.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi nanti untuk UASnya tetap kalian hitung manual.